Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Oke, terima kasih telah mengikuti kelas online pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Anggita Widya dari tim Swift Hub dan hari ini saya tidak sendirian nih, melainkan bersama Kak Harsha. Kak Harsha Pratama Putra, Senior Key Account Manager di Circle, yang akan menyampaikan materi kelas online pada hari ini dengan tema Marketplace Management with Expert. Gitu. Nggak lama-lama lagi, kita mulai aja langsung untuk agendanya hari ini. Sebentar. Oke, untuk agendanya hari ini akan dibawakan Marketplace Management Expert bersama Kak Harsha, terus kemudian nanti dilanjut pengenalan Swift Hub, lalu dilanjut lagi dengan sesi tanya-jawab, lalu nanti akan ada penutup, ada feedback-nya. Seperti itu. Oke, nah berikut tata tertib kelas online di Swift Hub. Bagi yang sudah hadir itu sekali lagi terima kasih. Terus ini berikut tata tertibnya untuk melakukan ajukan pertanyaan kapanpun selama sesi berjalan melalui kolom Q&A dengan format nama peserta, nama brand, dan pertanyaan. Kemudian sesi pertanyaan akan dijawab di sesi akhir selama 20 menit. Jika nanti ada pertanyaan yang belum terjawab saat sesi chat, silakan dapat ditanyakan melalui live chat admin panel atau email swifthubsupport@circular.com. Lalu kemudian pertanyaan teknis nih di luar materi kelas online itu juga bisa ditanyakan melalui live chatnya si admin panel Swift Hub atau juga bisa ke email. Kemudian disarankan untuk menggunakan desktop agar kelas berjalan lebih lancar gitu. Dan terakhir, untuk materi kelas online pada hari ini itu akan di-recording dan akan dibagikan slide PPT-nya yang akan dikirimkan via email yang sudah didaftar ke Swift Hub gitu. Oke, nah berikut untuk kolom Q&A-nya nih. Kalau misalkan dari teman-teman sekalian ingin bertanya, itu bisa langsung klik aja button yang ada di Google Meet ini. Ada button seperti bintang, kotak, dan bulat. Itu bisa diklik, lalu ada pilihan Q&A, kemudian nanti bisa ask question. Nanti bisa bertanya melalui lewat sini. Seperti itu. Oke, kita mulai aja langsung ke Kak Harsha nih untuk menjelaskan materi Marketplace Management with Expert-nya. Silakan Kak Harsha. Sore semua. Suaranya jelas ya Anggita ya? Jelas, jelas Kak. Boleh, Oke. Oke. silakan. Oke, mungkin perkenalan diri dulu kali ya teman-teman. Nama saya Harsya, gitu ya. Hari ini saya di Sirko udah hampir kurang lebih 6 tahun sebagai senior account manager khusus kategori F&B. Terus kemudian saya megang prinsip besar seperti Unilever dan juga Nestle, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sharing bisa jadi dapat jadi apa ya, mungkin jadi sedikit informasi juga buat teman-teman, gitu ya, dari tambahan knowledge juga. Mungkin boleh kita langsung mulai aja, gitu, ke slide yang pertama. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam mengenai bagaimana cara mengelola toko di marketplace gitu ya, saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai kondisinya gitu. Kira-kira mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu, kira-kira gimana sih kondisi landscape dari e-commerce Indonesia pada saat ini gitu. Nah, mungkin boleh di next slide. Oke, jadi ini adalah sedikit data gitu ya yang kita ambil berdasarkan proses owner itu terjadi di Circlo. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum mengenal Circlo gitu, kami adalah salah satu enabler dengan kapabilitas cukup besar gitu sehingga untuk saat ini kami bisa dibilang nomor satu lah di Indonesia gitu ya. Nah, dari total data kami menunjukkan bahwa secara total penjualan dari quarter-quarter di online itu masih terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kalau teman-teman lihat dari Q1 2022 sampai dengan Q4 2023 secara tren itu masih ada peningkatan. Akan tapi memang di awal tahun seperti biasa gitu ya, biasanya Januari itu karena ada orang-orang yang masih libur awal tahun dan lain sebagainya, sehingga emang penjualan di online itu cenderung melambat dibandingkan pada bulan sebelumnya kuartal sebelumnya atau kuartal 4 gitu. And overall bisnis kami gitu ya, online itu masih mencatatkan year on year growth itu sebesar 64,4% gitu. Nah, artinya secara market memang kita masih terjadi growth yang cukup baik gitu. Walaupun mungkin memang ada teman-teman yang berpikir bahwa bukannya seharusnya setelah COVID kemarin ada penurunan gitu ya. Tapi ya memang setelah memasuki tahun 2023 perkembangannya kembali on track gitu untuk marketplace sendiri. Mungkin next.
Nah, data yang tadi itu yang saya bilang ya, kita menggunakan data yang tercatat di Sirklo gitu. Dan data itu cukup luas teman-teman. Kami handling kurang lebih 30 juta order per tahunnya gitu. Jadi ada banyak sekali order yang kami proses. Baik itu berasal dari Tokopedia, Shopee, TikTok, dan kawan-kawannya gitu. Di mana 30 juta order itu sendiri berasal dari 700 brand dan juga 500.000 SKU. Jadi kami itu punya gudang yang cukup besar sehingga kami bisa handling banyak sekali produk gitu ya di gudang kami. Di mana sampai dengan saat ini kami sudah mendistribusikan barang ke lebih dari 90 kota di Indonesia. Next-nya. Nah, mungkin teman-teman juga wondering gitu ya, kira-kira gitu ya, kategori-kategori produk apa aja sih yang sebenarnya cukup works gitu ya di marketplace sendiri. Nah, mungkin di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada 9 kategori yang biasanya kalau kita lihat di marketplace tuh secara portofolio cukup besar gitu ya. Sudah pasti ada beauty and personal care, yang dimana memang banyak banget gitu ya skincare lokal, kemudian brand-brand lokal juga yang menjadi pemain baru di dunia e-commerce dalam kategori beauty gitu. Bahkan ada nggak sedikit juga lah ya kayaknya teman-teman dari kategori lokal yang kemudian bisa bersaing dengan teman-teman yang berasal dari brand-brand global gitu. Di sisi lain ada juga elektronik, fashion, sama ya fashion juga kalau kita lihat sekarang perkembangannya luar biasa teman-teman, khususnya untuk kategori-kategori fashion yang berasal dari lokal brand juga. F&B juga punya salah satu kategori yang cukup baik perkembangannya selama di marketplace, healthcare, traveling, home care, home living, dan juga moms and baby gitu ya teman-teman. Nah, dari semua kategori tersebut itu tentunya ada kategori-kategori yang performance-nya baik nih dalam periode-periode tertentu. Dari secara year on year growth yang paling bagus tuh ada di beauty, traveling, dan juga fashion. Baik lagi ya, kalau kita lihat beauty dan fashion ini menjadi salah satu top growth-nya gitu dikarenakan memang kondisi persaingan yang semakin meningkat nih. Jadi nggak cuma ada brand global, tapi juga banyak brand lokal yang berkembang. Khususnya setelah TikTok berkembang, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di TikTok tuh ada banyak banget brand yang kemudian live selling, kemudian menggunakan affiliator dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk 12 tahun lalu juga ada 3 kategori besar yang terjadi cukup signifikan, yaitu home and living, beauty, dan F&B gitu. Di mana home and living sendiri ini kalau dari data kita tercatat khususnya di elektronik ya, di home living, jadi kayak yang elektronik buat rumah tangga, terus kemudian hair dryer dan lain sebagainya gitu. Kemudian kategori F&B dan juga beauty. Nah, yang terakhir secara transaction si live commerce. Jadi live commerce ini kita mencakup Shopee Live, Tokopedia Live, Lazada, ada 3 kategori yang perkembangan cukup signifikan, yaitu beauty, sama banyak banget brand-brand yang juga kemudian mungkin customer jadi lebih yakin gitu untuk beli karena dia bisa lihat, oh ternyata produk beauty-nya bagus nih di kulit, oh ternyata kalau lipstick yang dipakai gitu ya hasilnya baik di kulitnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan home and living, ada banyak kadang-kadang orang yang dulu mau belanja online tapi merasa nggak yakin barangnya bagus atau enggak, tapi ketika dibikin di live orang-orang jadi lebih willing untuk coba barang tersebut gitu. Nah, mungkin bisa next lagi. Nah, gimana nih karakter-karakternya gitu? Kira-kira brand kita kategorinya apa, terus kemudian cocoknya di marketplace apa gitu ya. Nah, ini kita rangkum jadi 6 marketplace besar yang kita rasa kontribusi itu masih sangat baik untuk saat ini. Gitu yang di kiri atas, yang pertama adalah Tokopedia, gitu di mana kalau kita lihat kategorinya itu sebenarnya all brand itu cukup baik di Tokopedia gitu, nggak ada yang terlalu spesifik brand tertentu gitu. Memang mungkin ada yang ranking 1, ranking 2 lah, tapi bukan yang terjadi ketimpangan gitu. Dan rata-rata itu masih didominasi oleh itu pria gitu. Jadi mungkin yang cowok-cowok juga ngerasain kali. Termasuk saya pribadi juga biasanya belanja di Tokopedia gitu. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin UI UX itu jauh lebih nyaman untuk cowok-cowok dibandingkan dengan marketplace lain. Lalu berikutnya ada Shopee, di mana kita lihat Shopee ini juga sama secara kategori, dia nggak ada kategori spesifik, semua kategori itu masih berkembang di Shopee, secara growth juga baik gitu ya. Nah, tapi secara segmen marketnya biasanya ini fokus kepada teman-teman yang perempuan gitu ya. Mungkin teman-teman yang perempuan di sini juga, oh kayaknya iya nih aku suka belanjanya di Shopee gitu ya. Karena memang mungkin secara UI UX-nya baik untuk perempuan, tampilannya gitu. Terus kemudian secara diskon juga lebih banyak pilihannya gitu ya. Kalau cowok kan biasanya mau beli langsung beli aja gitu kan. Nah, kemudian secara visibility-nya juga banyak banget yang berkembang di Shopee sendiri gitu, dan dia itu punya popularity based search result, sehingga kalau misalnya ada teman-teman atau brand yang bidding keywords dan lain sebagainya itu di Shopee cukup efektif gitu ya, bisa dijalankan. Terus kemudian yang ketiga adalah Lazada,
Di mana Lazada ini kalau yang kita lihat gitu ya bisa berkembang, tapi untuk teman-teman yang dikategorikan sebagai luxury brand, khususnya di luxury beauty dan juga household essentials gitu. Nah, di luar dari itu mungkin lebih detail ada luxury beauty sendiri, home and living, home care, sama electronics gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli barang-barang yang mahal, branded dan lain sebagainya, biasanya itu kita lihat kelihatannya belanja di Lazada, khususnya Lazada Mall. Terus kemudian lanjut di bawah ada TikTok gitu ya. Ini salah satu marketplace yang luar biasa berkembangnya teman-teman. Per tahun ini gitu ya kita sudah mencatatkan mungkin sekitar 5 kali lipat peningkatannya di TikTok dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini nggak cuma bicara soal number of sales, tapi juga orders dan juga traffic. Artinya memang secara total bisnisnya TikTok sendiri gitu ya, trafficnya sangat berkembang pesat. Nah, TikTok ini adalah salah satu marketplace yang unik, karena memang kita lihat spesifikasinya itu kebanyakan ke Gen Z. Mungkin karena TikTok itu merupakan part of sosial media teman-teman, dan kita believe bahwa generasi muda sekarang, Gen Z dan seterusnya itu adalah teman-teman yang aktif menggunakan sosial media, sehingga sangat cocok dengan menggunakan TikTok Shop. Yang dimana TikTok Shop sendiri kalau dilihat kategorinya, itu adalah barang-barang yang seperti home and living, beauty personal care, moms and baby, dan juga home care. Nah, barang-barang ini teman-teman adalah barang-barang yang mungkin kalau di marketplace konvensional kayak Tokopedia, Shopee gitu ya, teman-teman tuh masih harus mikir-mikir lagi nih, mau beli elektronik, home and living, tapi kok takutnya barangnya nggak cocok gitu ya, atau mungkin nggak kebayang bentuknya gitu. Nah, di TikTok, dengan adanya TikTok Live dan juga affiliator, itu menjadi lebih engaging, khususnya buat teman-teman Gen Z gitu. Kemudian ada marketplace lama juga, Blibli gitu ya, di mana Blibli ini masih fokus terhadap O2O, online to offline, offline to online, ataupun online to offline bisnis. Di mana kalau teman-teman lihat juga Blibli itu sekarang udah bisa ada pick up point-nya. Memang experience online to offline itu menjadi lebih baik di sisi Blibli. Nah, karena memang dia banyak kerjasama dengan supermarket dan lain sebagainya, sehingga F&B menjadi salah satu kategori yang unggul di Blibli, kemudian disusul dengan home living dan healthcare. Kalau teman-teman ingat, kayaknya bulan ini ya, kayaknya dekor rumah itu diakuisisi oleh Blibli juga, gitu, sehingga memang memperkuat kategori perkembangan di Blibli-nya. Lalu yang terakhir ada Zalora, mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak juga mungkin orang pakai Zalora, tapi ini adalah salah satu yang sampai saat ini masih menjadi mungkin cukup andalan. Nah, kalau memang kita tahu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga TikTok juga kategori fashionnya terus berkembang teman-teman dari tahun ke tahun. Gitu. Next. Nah, setelah kita tahu landscape-nya gitu, setelah kita tahu kondisinya, kita akan coba masuk into details. Kira-kira apa sih yang mesti kita coba perhatikan secara mungkin saya nggak bisa bilang ini sesuatu yang rocket science gitu ya. Mungkin adalah hal fundamental, hal basic yang mungkin teman-teman sebagai seller atau sebagai brand owner mesti perhatikan ketika ingin berjualan atau menjual produknya di marketplace. Next. Secara basic teman-teman, saya bagi di dua bagian gitu. Layaknya kita berjualan di toko offline, maka visual itu menjadi hal yang penting. Nah, cuma bedanya mungkin kalau teman-teman ke toko gitu ya, di minimarket atau supermarket, ada visual-visual seperti POP, ada juga brosur, ada juga X banner dan lain sebagainya yang digunakan untuk teman-teman bisa melihat ada promo apa dan ada pengenalan produk apa gitu ya. Akan tapi untuk dunia online sendiri, khususnya di marketplace, kita bisa fokus terhadap pack shot gitu. Nanti along the way di slide saya juga ada beberapa contoh pack shot yang baik versus pack yang kurang baik gitu ya, sehingga pack shot itu jadi peran penting, apalagi kalau teman-teman join campaign, kemudian produknya itu masuk ke dalam campaign tersebut, otomatis pack shot adalah penentu pertama gitu. Kemudian setelah pack shotnya rapi, tentunya orang akan pengen lihat nih, oh kira-kira brand A ini punya barang apa aja sih gitu ya, lalu biasanya mereka akan masuk ke dalam tokonya, sehingga tampilan dalam toko juga harus diperhatikan. Nah, ini mulai dari banner sampai dengan promotion banner. Basic banner tuh kayak banner-banner yang mungkin untuk kasih tahu bahwa oh kita punya produk A, produk B gitu ya, punya kategori A, kategori B. Sementara promotion banner adalah banner-banner yang biasanya digunakan dengan clickbait supaya teman-teman atau customer tuh mau belanja di tempat kita. Kemudian adalah digital shelving. Ini mungkin kalau teman-teman biasa menggunakan marketplace gitu ya, teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya etalase. Nah, itu adalah digital shelving. Lalu kemudian terakhir adalah product description and naming. Nah, ini juga kadang-kadang sering ini ya teman-teman, aku sering lihat banyak orang yang jualan tapi mungkin namingnya nggak sesuai gitu ya. Produknya misalnya susu kacang gitu ya, tapi dia bilangnya itu
susu aja gitu, dia tuh susu kacang. Nah itu menjadi salah satu yang mempengaruhi juga algoritma ketika teman-teman nanti akan main ads ke depannya. Terus yang kemudian adalah stock merchandising-nya. Itu kita bagi jadi 3, ada allocation-nya, allotment, dan juga pricing. Jadi kalau kita ngomongin stok gitu, tentunya kita pengen barang-barang kita itu berada di tempat yang tepat. Nah di kami biasanya kami ngebagi berdasarkan allocation-nya tuh berdasarkan historical sales. Biasanya semakin besar sales dari marketplace tertentu, maka marketplace tersebut mendapat allocation lebih besar dibandingkan marketplace lainnya. Terus kemudian ada juga assortment-nya teman-teman. Jadi kami lihat gitu ya, kami lihat adalah ketika kita buka toko di online, semakin lengkap assortment-nya, maka toko tersebut akan semakin banyak pengunjungnya. Nah, tapi juga teman-teman mesti waspada nih, ada toko-toko yang biasanya tiba-tiba assortment-nya dibanyakin gitu ya, tapi udah terlalu banyak universe-nya. Misalnya ada elektroniknya, tapi juga jual makanan, tapi juga jual sayuran gitu ya, tapi juga mungkin jual perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya, jual baju gitu ya, sehingga terlalu banyak. Nah, assortment ini juga perlu diperhatikan, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kemudian ada beberapa bundling yang bisa kita mainkan juga teman-teman, misalnya beli satu produk A, ada hadiah gelasnya, atau mungkin beli 2 murah dibandingkan beli 3 gitu. Dan akhir gak kalah penting adalah pricing, sama halnya seperti di offline, kita juga masih ngelakuin pricing-nya gitu ya. Terus kemudian mungkin aduh kalau online nih kayaknya semua serba diskon gitu ya. Sebenarnya enggak juga teman-teman. Sebenarnya yang harus kita pastikan adalah kita bisa menjual barang kita di harga yang wajar, bukan di harga yang murah. Nah, ini seringkali sedikit kekeliruan gitu, banyak orang yang berlomba-lomba jual di harga murah, padahal sebenarnya mungkin harga wajar itu udah cukup menarik untuk teman-teman consumer untuk berbeli di toko kita gitu ya. Nah, untuk men-summarize tadi ada 5 R yang teman-teman juga ingat gitu atau catat. Di sini ada we sell the right merchandise, jadi kayak tadi ya, barangnya tepat, assortment-nya juga nggak kebanyakan tapi nggak kedikitan gitu ya, ada bundlingnya, ada gimmicknya gitu. At the right place, kita benar-benar harus alokasikan stok kita di marketplace yang paling tepat, yang cocok dengan barang-barang kita. Kalau tadi teman-teman ingat di atas gitu ya, mungkin nggak cocok nih jualan makanan di Zalora gitu ya, sebagai contohnya. Kemudian at the right time juga teman-teman, di online tuh setiap bulannya ada 2 momen besar yang kita mesti sama-sama waspadai dan benar kita fokus gitu ya. Yang pertama adalah twin date 11, 22, 33 sampai dengan 12. Lalu yang kedua adalah PD, di mana tanggal 25 biasanya setiap marketplace punya PD campaign. Lalu yang keempat adalah in the right quantities gitu ya. Ini ngomongin soal stok nih. Jangan sampai teman-teman berambisi untuk menjual 100 piece pada hari tersebut, tapi teman-teman cuma naikin stoknya 50 gitu ya, atau mungkin kurang dari 100 gitu ya, sehingga akhirnya nggak bisa maksimal penjualan terhadap marketplace tersebut. Dan yang terakhir adalah right price gitu. Ingat lagi, kita berusaha mencari harga wajar di mana consumer itu tertarik untuk berbelanja barang kita. Next-nya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 4 komponen utama gitu ya, yang kalau misalnya kita bicara official store. Jadi di dalam marketplace sendiri teman-teman sebenarnya ada 2 tipe toko gitu ya. Ada toko-toko yang non official dan ada toko-toko yang official. Kalau mungkin teman-teman sudah sering berbelanja di Shopee, teman-teman akan ketemu yang namanya Shopee Mall. Tokopedia ada official store, Lazada ada Lazada Mall, TikTok sekarang lagi mau coba bikin TikTok Mall. Mungkin kalau teman-teman jualan TikTok, ada beberapa juga mungkin yang udah ditawarin untuk kemudian switching modelnya dari tadinya cuma TikTok Shop biasa jadi TikTok Mall. Kemudian kalau Zalora dia kebetulan cuma ada 1 model gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong official store, ada 4 hal yang kita sama-sama nanti akan coba dalamin lagi gitu. Yang pertama adalah price-nya, promotion-nya, promotion tools, dan logistik gitu. Nah, promotion tools sama promotion itu beda ya teman-teman. Kalau kita bicara promotion tuh contohnya lebih karena activity-nya. Apakah kita bikin buy one get one, atau kita bikin buy two get one, atau mungkin kita bikin program loyalty, kita bikin program top spender dan lain sebagainya. Tapi promotion tools kita bicara soal bagaimana kemudian kita bisa maksimalin vouchers, toko member kalau di Tokopedia, kemudian ads gitu ya. Terus kalau teman-teman udah biasa main di marketplace, kita tuh punya berbagai macam jenis ads. Ada yang ads produk, ada yang ads banner, kemudian kalau di TikTok sendiri bahkan ada ads live gitu. Jadi ads yang dikhususkan untuk meningkatkan traffic ke dalam sebuah live, dan juga ads yang dikhususkan untuk meningkatkan views terhadap sebuah konten atau short video. Dan terakhir adalah logistik gitu ya teman-teman. Penting banget untuk kita memastikan bahwa official store kita atau toko kita itu kemudian
menceklis gitu ya logistik-logistik yang memiliki kerjasama dengan marketplace, karena biasanya logistik-logistik tersebut itu memiliki fasilitas support ongkos kirim sehingga konsumen bisa berbelanja dengan lebih murah di sisi ongkos kirim. Next ya. Nextnya oke. Nah ini adalah dua jenis promosi gitu ya sebagai contoh sederhana yang kira-kira tuh bisa kita jalanin gitu ya. Yang pertama adalah in-store promo teman-teman. Nah in-store promo ini adalah promo-promo yang teman-teman lakukan dalam toko gitu. Jadi ketika teman-teman buka tokonya di official store, di dalam tokonya itu teman-teman bikin campaign. Nah biasanya sih kalau ini sebagai contoh Tokopedia, kebetulan kami screenshot, ini adalah promo-promo seperti buy one get one atau beli dua lebih murah, beli package lebih murah, harga coret, kemudian bisa juga ada harga grosir, teman-teman. Kalau teman-teman lihat Tokopedia itu sebenarnya dia punya fitur harga grosir, dan itu adalah promotion tools yang teman-teman bisa maksimalin untuk ngomongin stock promo. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen leveraging bisnisnya gitu ya, teman-teman pengen, aduh, kayaknya nggak cukup nih, kita cuma convince customer yang join ke dalam toko yang udah visit ke toko kita gitu. Kita pengen dapat more viewers gitu. Kita pengen dapat lebih banyak calon consumer. Maka sebenarnya teman-teman bisa join campaign juga. Nah, di marketplace sendiri ada banyak banget campaign, cuma memang yang teman-teman masih pastikan selalu join adalah Twindex dan juga Payday. Next. Oke, kemudian adalah ini adalah marketplace tools yang biasanya tuh harus banget nih teman-teman pakai gitu ya. Yang pertama adalah vouchers, price cut, feature product, harga promosi, dan juga bidding keywords. Nah, voucher sendiri teman-teman fungsinya biasanya kita pakai khusus untuk menaikkan ABS atau average basket size. Jadi ketika kita lagi pengen naikin salesnya gitu ya, nggak selalu soal bagaimana berapa banyak piece yang dia beli, tapi bisa jadi juga berapa banyak SKU-nya. Jadi dia nggak cuma beli satu buah kecap atau dua buah kecap, tapi dia beli kecap, beli sambal, beli juga yang lain-lain. Nah itu biasanya kita encourage dengan menggunakan voucher dengan minimum belanja, misalnya belanja 100.000, potongan 20%, misalnya kayak gitu. Kalau price cut, teman-teman pasti sudah tahu ya, ini diskon pada umumnya. Kemudian feature product itu adalah kita kemudian naruh produk kita di bagian atas toko, supaya ketika consumer datang, dia bisa lihat nih produk-produk apa aja sedang kita highlight. Nah ini jadi penting juga teman-teman. Lalu harga grosir yang saya bilang, dan bidding keywords. Next. Oke, nah ini bidding keywords ya teman-teman. Jadi kalau bidding keywords itu kita bagi jadi ada keywordsnya sendiri gitu ya. Terus kemudian ketika keywordsnya itu di bidding teman-teman, nah ini yang kita kotakin namanya headline top ads gitu. Jadi ini adalah headline kalau teman-teman ketik di Tokopedia gitu ya. Nah ini ada banner paling atas itu sebenarnya headline. Nah ini adalah salah satu fitur ads yang membantu teman-teman untuk benar-benar nge-highlight nggak cuma produk tapi juga tokonya, sehingga orang-orang bisa tahu bahwa barang-barang ini dijual oleh toko-toko, apalagi kalau misalnya dia official store, otomatis kelihatan banget nih verified-nya gitu ya. Next-nya. Nah, apa yang apa yang harus dimiliki oleh setiap online shop gitu. Yang pertama adalah share of search, kemudian di mana ya tadi itu ya melalui ads, kita masih bidding ads, kita masih pastikan ketika orang atau consumer cari barang kita, produk kita muncul di atas. Kemudian konten dan key visual gitu. Tadi balik lagi, jangan sampai menggunakan foto yang pecah, foto yang rapi, yang asal-asalan dan lain sebagainya. Kemudian assortment dan availability. Jadi ini ngomongin soal ada gimmicknya, ada juga stoknya gitu. Jangan sampai ada pack shop, tapi tentu saja stok Anda habis gitu atau out of stock gitu, sehingga otomatis konsumen jadi nggak bisa belanja. Memiliki navigasi yang jelas dan tentunya rating sama review mesti dijaga oleh setiap online shop. Next. Nah, untuk ads sendiri teman-teman kita bagi jadi beberapa bagian lagi teman-teman. Nah ini kita bicara soal search friendly product names gitu. Jadi biasanya teman-teman ketika kita masukin nama, kalau tadi kan teman-teman ingat tuh penamaan jadi hal yang paling penting gitu kan ya. Nah kita bisa menambahkan kata-kata atau keywords yang strong relationship-nya dengan produk kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau jual Dettol sabun, ada baiknya kita sebutin namanya Dettol sabun mandi gitu ya. Itu harus dimasukin tuh. Jangan cuma Dettol doang atau jangan cuma Dettol body soap karena nggak semua orang mungkin menggunakan bahasa Inggris. Mereka lebih suka mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harus dimasukin ke dalamnya gitu. Terus kemudian sebenarnya juga sama contohnya, cuma untuk kategori susu mungkin kita bisa spesifik nih susu apa ya, mungkin susu
balita atau susu batita atau misalnya susu kacang gitu. Harus benar spesifik, di namingnya juga dimasukin supaya ketika ada orang search keywords otomatis itu bisa saling nge-link. Next. Nah, ini juga ada juga yang paid search keywords. Jadi kalau bedanya tadi itu yang tadi di awal bisa jadi itu kita nggak ikut ads, kita nggak bayar ads, tapi kita muncul karena kita memasukkan kata-kata tertentu dalam naming. Nah, kalau yang paid bedanya adalah kita ngebidding kata-kata yang kita mau gitu. Misalnya kita jual produknya susu gitu ya. Susunya misalnya Enfagrow gitu. Nah, kita coba untuk mau masuk ke marketnya Denkau. Sehingga akhirnya kita bidding keywords Denkau supaya ketika orang tanya Denkau yang muncul adalah Enfagrow ataupun sebaliknya gitu. Atau bisa juga kita bagi biasanya tiga teman-teman. Ada yang kategori keywords, ada brand keywords, kategori keywords sama kompetitor keywords. Brand keywords adalah ketika kita membidding brandnya kita. Kategori keywords adalah ketika kita membidding kategori-kategori tertentu kayak makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kompetitor keywords adalah kita membidding teman-teman yang menjadi kompetitor kita. Gitu. Next. Nah, kemudian adalah communicate your brand message and brand offers to customers. Gitu. Jadi pastikan teman-teman juga menyampaikan pesan promosi apa yang mau teman-teman highlight. Khususnya kalau kita ngomongin apa namanya ads yang headline ads gitu ya. Supaya apa? Supaya consumer ketika melihat banner kita, mereka langsung tahu, oh dari toko ini tuh lagi punya campaign-nya apa sih gitu ya. Biasanya kita bisa masukin kayak promo gajian bulan apa gitu, atau misalnya dapatkan special offer hanya bulan Juni, hanya pada bulan Juni dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu hal yang mesti teman-teman masukin ke dalam headline banner. Next. Kemudian adalah pack shot. Nah, ini contoh pack shot teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, tentu saya rasa teman-teman juga sepakat nih. Kalau teman-teman mau cari detol, kemudian teman-teman lihat ada pack shot sebelah kiri dan pack shot sebelah kanan, tentu teman-teman akan lebih yakin beli sebelah kanan gitu ya. Karena yang sebelah kiri kalau teman-teman lihat ada sih gambar produknya gitu ya, jelas sih gambar produknya, tapi kok belakangnya ada sofa gitu ya, terus kemudian berantakan, kesannya nggak rapi. Sementara di sebelah kanan kalau teman-teman lihat, dia ada gambar produknya jelas, ada keterangannya variannya apa gitu ya, ada keterangan juga dia memberikan sensasi atau rasanya seperti apa. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, di sebelah packshot yang kanan bawah itu ada kotak-kotaknya gitu ya. Nah, ini namanya B plus packshot, di mana B plus packshotnya itu biasanya kami masukkan informasi-informasi tambahan yang masih relevan dengan produknya. Contoh, karena kita menggunakan packshotnya ini yang warna orange gitu ya, yang rasanya fresh, di bawah kita jelasin bahwa sebenarnya kita punya varian-varian rasa lain nih sabun Dettol. Kita juga jelasin juga manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, ini membuat produk kita tuh menjadi lebih convincing dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin packshotnya itu nggak dibikin secara baik dan benar. Next. Nah, ini juga kadang-kadang hal sepele yang teman-teman mungkin suka skip gitu atau banyak orang skip gitu ya. Adalah ketika kita provide complete information di dalam description produk. Kadang-kadang tuh ketika kita submit nih, mau kita daftarin suatu produk, kita diminta untuk masukin deskripsi terhadap produk tersebut, penjelasannya. Nah, ada banyak sekali seller yang tanpa sengaja gitu, kemudian masukinnya seadanya aja gitu. Padahal sebenarnya ketika consumer pengen berbelanja barang kita dan dia tidak punya waktu untuk chat ke CS mungkin atau dia butuh cepat gitu ya. Salah satu cara terbaik adalah dengan dia membaca description produk gitu ya. Mungkin saya nggak tahu teman-teman, tapi saya pribadi ketika membeli barang, misalnya baju atau sepatu atau mungkin elektronik, saya sering banget liatin kayak di description itu ada nggak sih penjelasan kalau ukuran L itu panjang lebarnya berapa gitu. Kalau misalnya dia elektronik gitu ya, apakah fitur-fitur yang terdapat dalam produknya itu sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Nah, itu menjadi sangat penting untuk kita masukin ke dalam information dari produk tersebut. Ya. Oke. Nah, terus kemudian adalah provide the most suitable assortments for your customers. Nah, ini penting banget teman-teman. Kita banyak nemuin case di mana kita berhasil nih nemuin, oh kalau misalnya brandnya Blackmores gitu ya, mungkin dia lebih cocok pakai gimmicknya A atau gimmicknya B. Sementara kalau dia brandnya Beauty, Maybelline, dan lain sebagainya, mungkin dia lebih cocok menggunakan gimmicknya C dan D. Atau bahkan mungkin kedua-duanya nggak cocok pakai gimmick. Tapi dua-duanya lebih cocok misalnya kita bikin value pack atau rangkaian. Misalnya kayak pakai serum sebelum tidur, di mana di dalamnya ada beberapa kecantikan yang memang itu adalah rangkaian produk yang harus dipakai sebelum kita tidur. Gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika kita ingin berjalan di market.
Halo. Next. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah manage inventory gitu ya. Jadi ini kita ambil kasusnya ketika COVID kemarin gitu teman-teman. Nah, kita itu ketika COVID selalu berusaha untuk catch up dengan kebutuhan market gitu. Jadi saat itu tuh kalau teman-teman kan COVID kan heboh banget ya. Kita itu jual 72.000 unit itu dalam waktu 42 menit. Benar-benar begitu kita open stoknya itu langsung habis. 72.000 tuh habis dalam waktu 42 menit. Dan sore harinya, jadi kita buka stoknya kan di pagi hari itu biasanya. Sore harinya kita langsung cepet-cepet buka PO lagi ke prinsipal. Gitu. Kita pastikan bahwa stok yang kita miliki di gudang itu bisa cukup untuk mengcover kebutuhan atau demand yang ada di market. Sehingga kita nggak punya cost opportunity. Lanjut lagi. Oke, nah ini juga salah satu hal yang penting gitu ya. Banyak juga teman-teman yang mungkin belum memaksimalkan banner gitu ya. Nah, di beberapa brand yang official store, biasanya kita memastikan bahwa banner-banner yang kita pakai itu tuh benar-benar meng-highlight produk kita, meng-highlight fiturnya mungkin, meng-highlight kualitasnya, meng-highlight sertifikasinya, meng-highlight promotionnya gitu ya. Sehingga kalau teman-teman lihat sebagai contoh, ada banyak banget konten-konten yang dimasukkan ke dalam sebuah banner. Next ya. Oke, kemudian adalah apply akurat katalog gitu ya. Nah, ini juga penting teman-teman. Kadang-kadang ini khususnya lebih penting lagi buat teman-teman yang mungkin punya banyak kategori produk atau punya banyak brand gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman sebagai consumer masuk terus kan bingung ya, toko ini jual barang apa aja gitu kan ya. Nah, ini akan bisa terbantu banget kalau misalnya kita bisa atur etalase dengan baik. Misalnya kalau kita jual produknya nih misalnya kerupuk, kemudian minuman, kemudian biskuit, kemudian juga sayur mayur gitu ya, maka sebaiknya ada 4 etalase ini di dalam toko kita. Sehingga consumer ketika masuk dia bisa langsung tahu nih, oh ternyata toko ini jualan nih snack. Terus kalau diklik langsung keluar. Ada pilihan snacknya apa aja itu di halamannya. Nah ini salah satu cara untuk kita menavigasi supaya clear apa yang ada dalam toko kita. Next. Oke, kemudian adalah uh, rating dan review gitu ya. Kita percaya bahwa good store reputation itu adalah legacy, teman-teman. Jadi um, ketika kita dapat toko gitu ya, ketika kita baru buka toko, sebisa mungkin Circle tuh selalu memastikan bahwa review yang masuk di kolom komentar itu adalah review-review yang baik. Hanya kenapa kalau ada review yang nggak baik itu biasanya kita akan approach orangnya, kita tanya masalahnya apa, atau mungkin kita kasih kompensasi tergantung dengan case by case ya teman-teman. Tapi sebisa mungkin kita pastikan chat kita balasnya cepat gitu ya, produknya nyampe dengan aman, sehingga rating produk dan rating toko terhadap toko kita itu menjadi baik. Next ya, ini udah semua ya. Nah, benar. Oke, kurang lebih itu teman-teman, hopefully apa yang ada di-share, saya jadi tambah insight juga buat teman-teman. Saya percaya mungkin ada banyak hal yang teman-teman masih bisa perbaiki lagi, supaya penjualannya bisa maksimal. Thank you. Mungkin kembali ke Anggita ya. Oke, thank you banget Kak Harsha penjelasannya untuk manajemen marketplace-nya ya. Karena kalau dilihat tuh banyak banget pelajaran tuh yang diambil dari segi bikin keywords, terus dari segi bikin tampilan yang oke gimana. Jadi semua brand atau semua tagline lah ya untuk produk tersebut tampil di depan itu penjelasannya oke banget sih. Terus sama bannernya tampilannya seperti gimana supaya menarik pelanggan ya Kak Harsha. Thank you ya Kak Harsha untuk penjelasannya. Oke, kita lanjut dulu nih sebelum ada pertanyaan buat Kak Harsha atau buat yang pengenalan Swift Hub, aku coba lanjut dulu ya untuk pengenalan Swift Hub-nya untuk hari ini. Oke. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu nih, dalam Circle itu ada 4 lini bisnis. Yang pertama adalah enterprise business, principal dan big brands, dan kedua adalah small and medium. Nah, untuk yang enterprise business ini, itu yang tadi sempat dijelaskan sama Kak Harsha nih, ada Circle Commerce, Circle Swift. Nah, Circle Commerce ini yang masuk ke enterprise business. Contohnya seperti Dettol tadi, terus contohnya kliennya seperti Mitra 10, atau contoh kliennya lagi L'Oreal dan lain-lainnya. Kemudian ada small and medium size enterprise yang itu Swift Hub. Kemudian ada micro business, itu ada warung pintar, yang terakhir adalah consumer, itu Orami. Orami itu biasa juga ada platformnya Orami, dan itu ada komunitasnya Orami sendiri, gitu. Oke, untuk Swift Hub sendiri, pengenalan Swift Hub-nya itu adalah Swift Hub itu adalah merupakan tuh order management system yang berfungsi untuk mengelola beberapa marketplace dalam satu dashboard.
Misalnya untuk upload produk, atur stok, atur pesanan, atau balas chat marketplace juga bisa. Jadi itu sangat singkat juga bisa dalam satu dashboard nih. Jadi nggak perlu membuka masing-masing seller lagi. Nah, untuk yang di Swift Hub itu udah bisa integrasi macam-macam seperti brand.com di Shopify, lalu ada OMS-nya, marketplace integration-nya seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, Lazada, Bukalapak, TikTok, dan kemudian ada chat commerce-nya. Ada chat commerce-nya, jadi nanti untuk teman-teman yang aktif menggunakan chat di dalam marketplace-nya itu juga bisa diintegrasikan di dalam Swift Hub. Seperti itu. Oke, nah untuk persiapan sendiri untuk Swift Hub-nya itu yang pertama adalah kita harus standarisasi SKU terlebih dahulu. Ini sih sebenarnya lebih untuk manage untuk produknya ya. Kalau misalkan dari SKU-nya sendiri itu masih tidak baik, biasanya itu di Swift Hub-nya tidak muncul atau apa seperti itu ketika nanti integrasi gitu. Jadi harus di standarisasi SKU terlebih dahulu nih. Yang pertama adalah membuat kode SKU, terus nanti setelah itu bisa update SKU-nya itu di masing-masing marketplace. Contoh di Shopee, contoh di Tokped, itu kode SKU-nya harus sudah sama gitu supaya lebih terlihat rapi dan lebih efisien lah seperti itu. Lalu yang kedua adalah integrasi channel penjualan. Nah, channel penjualannya itu bisa yang tadi saya infokan, ada Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok, seperti itu. Tapi untuk khusus Tokopedia, itu minimal harus Power Merchant. Jadi kalau misalkan nanti belum Power Merchant, itu harus taikin dulu nih satu tingkat dari level yang sebelum teman-teman punya di Tokopedia akunnya. Jadi kalau misalkan udah Power Merchant, itu bisa diintegrasikan di Swift Hub. Lalu nanti ketika sudah diintegrasikan, stok Swift Hub-nya akan berubah jadi 0. Tapi ini di dalam admin panelnya Swift Hub aja. Sebelum nanti disingkan ke masing-masing marketplace gitu. Nanti kalau misalkan udah integrasi, jangan lupa untuk update stok dulu di Swift Hub, lalu baru kita klik sync stock. Nanti setelah klik sync stock itu berarti sudah siap pakai untuk update stok, silakan menggunakan Swift Hub, tidak perlu ke masing-masing marketplace-nya lagi. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan akun Swift Hub, nanti bisa klik link berikut di sini, atau bisa scan aja nih Kak, teman-teman di sini, nanti bisa diarahkan langsung membuat akun Swift Hub-nya. Nanti bisa login atau create account, lalu bisa pilih kalau mau coba untuk free trial itu juga bisa dalam 7 hari. Ya, untuk dalam 7 hari, misalkan teman-teman mau coba-coba dulu nih untuk integrasi, terus mau lihat cara seperti apa tampilannya, itu juga boleh. Jadi dalam 7 hari kita kasih free trial gitu. Bisa langsung scan saja untuk di sini. Oke, dan berikut ini tampilannya nih, contoh tampilan Brandas di Swift Hub gitu. Jadi berandanya tampilan admin panelnya seperti ini. Di sebelah kiri itu ada katalog, ada pesanan, ada stok, ada channel penjualan, terus ada laporan, ada chat. Dan ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti semuanya akan di-manage di dalam satu dashboard ini nih ketika teman-teman sudah integrasikan masing-masing marketplace-nya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk integrasi kanal penjualan. Nah, untuk integrasi kanal penjualan yang tadi saya sempat infokan, kalau kita bisa namanya integrasi dengan Shopify, terus integrasi lagi dengan Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, Lazada, TikTok, gitu. Oke, untuk memulainya itu balik lagi tadi saya sempat infokan untuk memaksimalkan untuk penggunaan kode SKU-nya. Nanti kalau misalkan udah siap, kode SKU-nya udah oke, itu bisa langsung aja nih ke klik channel penjualan di dalam admin panel Swift Hub, lalu klik aja integrasi toko, lalu klik toko marketplace, nanti bisa dipilih, bisa toko marketplace atau toko web yang tadi Shopify, atau nanti circle chat di sini. Oh sorry, chat marketplace. Gitu. Nanti langsung aja diklik button integrasi di sini, lalu nanti akan otomatis ke sellernya masing-masing di dashboardnya Bukalapak atau Blibli atau Zalora atau Lazada seperti itu. Nanti tinggal login, tinggal authorize gitu aja. Nanti langsung bisa masuk ke integrasinya gitu. Untuk Shopee bisa langsung login juga gitu. Oke, setelah itu kalau misalkan sudah terhubung, itu nanti akan terlihat nih Kak, di daftar toko. Di daftar toko apa aja sih gitu kan, toko-toko mana yang sudah terhubung di dalam admin panelnya Swift Hub. Gitu. Oke, kalau tadi kita menjelaskan integrasinya seperti apa, ini kita akan menjelaskan untuk atur daftar produk kanal penjualan.
Oke, untuk kanal penjualannya, untuk daftar produknya nanti ketika kita sudah integrasi, lalu nanti kita tarik produk, itu tarik produk artinya menarik seluruh produk-produk tersebut di dalam satu marketplace itu menjadi ke Swift Hub seperti itu. Nanti ketika udah ditarik, nama list produknya ada di sini, gitu. Lalu bisa melihat dan mengatur produk di dalam satu katalog, gitu. Dan ini berikut panduannya ada di sini. Oke, lanjutnya ini ada tarik produk yang tadi sampai sempat infokan. Tarik produk artinya itu menarik seluruh produk yang di dalam satu marketplace ya, kalau sudah integrasi. Jadi nanti semua produk akan tampil di satu dashboardnya Swift Hub. Lalu bisa juga namanya naikkan produk. Naikkan produk itu namanya kayak upload produk kayak tambah produk dari Swift Hub. Nanti teman-teman bisa menambahkan produknya di ke seluruh marketplace di dalam satu sini. Seperti itu. Oke, ini berikut sama aja dengan tarik produk dan naikkan produk, dan berikut juga ini adalah panduannya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk mengakses PPT ini nanti bisa langsung diklik aja panduan untuk mengambil info produk atau tambah produk gitu. Nah, untuk contohnya tambah produk seperti ini, ada klik button tambah produk, nanti langsung aja ke product master, lalu bisa melengkapi informasi yang ada di dalam Swift Hub-nya, untuk seperti contoh deskripsi, terus nama produk sendiri, terus nama SKU-nya, seperti itu. Nanti bisa langsung di next aja, akan bisa memilih channel penjualan. Seperti ini, channel penjualannya kalau misalkan ini bisa pilih Shopee, dan bisa berbagai macam marketplace seperti itu. Pilih kanal penjualan yang diinginkan. Oke, nah untuk katalog untuk nambah produk itu kan tadi manual ya, satu persatu di dalam masukin ke Swift Hub gitu untuk tambah produknya. Tapi bisa juga tambah produk itu melalui massal, jadi menggunakan Excel gitu, menggunakan file Excel yang bisa di edit dulu nih dalam Excel-nya, setelah itu baru bisa kita file unggah ke Swift Hub-nya gitu. Kalau untuk tambah massal sendiri itu yang bisa saat ini hanya yang single varian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai varian yang lebih banyak dari satu, itu tidak bisa menggunakan tambah massal. Jadi kalau misalkan yang variannya cuma all size, terus satu warna, itu bisa menggunakan single varian. Seperti itu. Dan untuk ubah gambarnya juga menjadi link, itu bisa menggunakan https://imgur.com. Gitu. Oke, setelah itu bisa juga yang tadi kalau tadi itu tambah massal, ini bisa yang namanya ubah massal. Jadi ubah massal itu bisa diupdate secara massal dengan nama produk, harga produk, terus deskripsi, dimensi, dan harganya gitu. Jadi misalkan itu bisa mengubah secara massal juga tanpa harus satu persatu nih. Kalau ubah massal bisa langsung aja download file Excel-nya, nanti bisa ada keterangan sudah keseluruhan keterangan produk, nanti langsung bisa diedit, lalu dari save baru diunggah lagi gitu. Diupload aja ke admin panel Swift Hub. Oke, kalau yang tadi kita bahas produk, ini kita akan bahas stok. Kita akan bahas atur stok produk di kanal penjualan. Oke, untuk atur stok produk, nanti teman-teman bisa ke arah ke menu stok. Nanti bisa langsung aja stoknya diupdate di sini. Nanti jangan kaget ketika setelah udah integrasi, jangan kaget kalau stoknya ini nol semua. Nah, itu emang harus diupdate nih, gitu. Update stoknya dulu terlebih dahulu di Swift Hub-nya. Nah, untuk pastikan yang pertama kali adalah mau mengaktifkan sync stock atau tidak aktif sync stocknya. Kalau sync stocknya aktif, berarti contohnya teman-teman punya 10 gudang, di gudang ada 10 produk, nah nanti khusus untuk di marketplace masing-masing nanti bakal ke-update otomatis 10-10-10 kalau sync stocknya aktif. Nanti kalau misalkan ada penjualan nih, 1 atau 2 gitu ya, 2 stok di Shopee, misalkan contoh seperti itu penjualannya, itu nanti kepotong otomatis. Gitu, nanti kepotong otomatis menjadi 8, berarti nanti semua di dalam marketplace akan jadi 8. Nggak perlu namanya teman-teman mengurangi lagi satu persatu di dalam marketplace-nya, karena itu sync stock-nya sudah aktif. Seperti itu. Yang kedua adalah kalau misalkan sync stock-nya tidak aktif. Kalau sync stock-nya tidak aktif berarti dari teman-teman harus mengeset
stoknya masing-masing marketplace-nya. Contoh misalkan memang punya di gudang itu 10 ya. Jadi nanti di toko Shopee A itu harus stoknya tidak boleh lebih dari 10. Contohnya misalkan di split jadi 3. Misalkan stok Shopee 3, terus di stok Tokopedia 3, di stok di mana di Blibli 4 misalnya gitu. Jadi diklopin menjadi 10. Nanti kalau misalkan ada penjualan itu hanya salah satu marketplace aja yang berkurang gitu. Jadi nggak semuanya yang berkurang kalau misalkan stoknya tidak aktif. Tapi kalau misalkan aktif, itu yang otomatis berkurang di masing-masing marketplace gitu. Setelah itu baru teman-teman bisa ngupdate stoknya secara manual satu persatu gitu. Oke, berikut adalah yang cara stok ubah massal. Nah, stok ubah massal itu bisa menggunakan pakai Excel juga. Jadi teman-teman itu unduh dulu nih template-nya. Setelah unduh template-nya, bisa langsung update stoknya di dalam Excel, lalu bisa nanti langsung di-upload aja ke Swift Hub-nya. Nanti terupdate. Seperti itu. Oke, setelah itu ini kita mau melihat atur pesanan kanal penjualan. Jadi nanti tampilannya kalau misalkan sudah integrasi, pesanan bisa masuk juga di dalam Swift Hub. Jadi teman-teman bisa mengelola pesanan di dalam Swift Hub-nya secara semua marketplace gitu. Jadi misalkan dalam satu pesanan, terus nanti ada dari Tokopedia, ada Shopee, itu semuanya ada di dalam list tersebut gitu. Jadi nanti ada tampilan ini, contohnya seperti ini, ada logonya, oh berarti ini orderannya dari Tokopedia dan dari nama tokonya apa gitu. Terus ini berikut contoh tampilan list pesanannya. Oke, untuk status pesanannya sendiri itu kalau misalkan ada statusnya seperti ini, itu berarti adalah pesanan yang baru, pesanan yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Terus kalau misalkan nanti sudah dibayarkan oleh pelanggan, itu berarti nanti berubah menjadi pesanan diterima gitu. Jadi nanti teman-teman yang penjual itu bisa mempersiapkan nih proses pesanannya gitu, misalkan ngambil produknya untuk di packing atau seperti apa. Nanti setelah itu baru siap dikemas, lalu nanti akan berubah juga menjadi pesanan dikirim. Berarti pesanannya itu akan siap diantar oleh ke pelanggan. Jadi udah ada pasti nomor resinya. Seperti itu. Nanti pada saat pesanannya sudah diterima oleh pelanggan, itu akan menjadi pesanan selesai. Gitu. Nah, ini berikut contoh cetak label di Swift Hub. Untuk cetak labelnya Swift Hub sendiri itu sudah mengikuti yang ada di masing-masing marketplace. Contohnya kayak seperti ini, printnya dari Shopee, jadi tampilannya seperti yang ada di Shopee. Seperti itu. Nah, berikut untuk yang cetak faktur gitu. Jadi misalkan ada teman-teman yang membutuhkan fakturnya juga, itu juga bisa di-print melalui Swift Hub. Seperti itu. Oke, ini aku akan coba ngedeboin sebentar untuk Swift Hub-nya. Oke. Nah, berikut ini demo Swift Hub. Jadi ini berikut tadi tampilan admin panelnya. Di sini ada tertulis nama tokonya, terus nanti plan apa yang aktif, terus validnya kapan. Oh, sebentar. Oh, bentar ya. Sebentar. Belum ke share ya. Oke, mohon maaf tadi terputus untuk share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita lanjut untuk ini berikut tampilannya kalau untuk akses admin panelnya Swift Hub. Berikut kalau yang ini tampilannya tadi yang aku infokan, ini adalah nama brand yang bisa kakak setup. Lalu nanti ini ada tampilan nama plan-nya yang diambil, lalu validnya sampai kapan gitu. Yang ini ada menu di dalam di sebelah kiri ada menu-menu, ada beranda, katalog, pesanan, stok, channel penjualan, laporan, pengaturan toko. Seperti itu. Nanti pertama kali ketika sudah login seperti ini, mau coba integrasikan bisa langsung ke channel penjualan lalu integrasi toko. Seperti itu. Nanti bisa dipilih mau toko marketplace atau toko web atau juga atau nggak chat marketplace chat gitu. Nanti marketplace chatnya di sini ada Shopee dan di sini nanti ada Tokopedia ketika
di Tokopedia integrasinya sudah berjalan dengan lancar, yang di sini baru akan tampil di sininya chat marketplace Tokopedia. Seperti itu yang tadi saya infokan. Untuk Tokopedia sendiri itu harus for merchant minimal. Seperti itu. Lalu kalau misalkan sudah selesai integrasi, kan nanti ada daftar tokonya di sini. Jadi berbagai macam nama toko itu bisa, dan ini unlimited ya teman-teman. Jadi unlimited mau beberapa toko marketplace itu bisa diintegrasikan di sini. Seperti itu. Lalu berikut kalau misalkan sudah terintegrasi, berarti semua produk itu akan ditarik. Ditariknya menjadi tarik produk ke dalam suatu market di dalam Swift Hub-nya. Dan berikut ini contoh untuk tampilan list produknya. Jadi di sini ada tertulis juga produk produk ini berarti kan SKU-nya 24/MB01 ini ada di 2 toko nih, di Nana Resen sama di Jual Buku Preloved. Misalkan emang punya lebih dari 2 toko Shopee itu nanti bisa juga gitu. Berikut contohnya. Lalu nih berikut yang tambah masalnya di sini bisa diklik unduh template-nya, lalu nanti file Excel-nya. Lalu bisa juga untuk ubah masal. Ubah masalnya di sini bisa unduh filenya, juga unggah file Excel-nya. Lalu setelah untuk maksudnya untuk produknya listnya sudah masuk, itu bisa langsung dengan update stok. Gitu. Update stoknya sendiri itu bisa seperti ini. Jadi jangan lupa untuk tentukan dulu mau sync stoknya aktif atau tidak. Kalau sync stoknya tidak aktif, berarti nanti bakal yang tadi saya infokan hanya satu marketplace saja yang berkurang stoknya. Tapi kalau stoknya aktif, bakal semuanya akan menjadi aktif. Jadi bakal dikurangin semua otomatis. Gitu. Lalu bisa langsung diisi aja stoknya, misalkan di sini langsung diisi aja stok gudangnya 10 misalkan gitu. Nanti akan otomatis bertambah juga di sini. Nanti langsung klik simpan. Lalu kalau misalkan ini satu persatu, teman-teman juga bisa namanya ubah masal. Ubah masal itu di dalam bisa klik unduh template-nya dulu. Template-nya di sini misalkan contoh ya yang diambil adalah Pipitos Bogor. Jadi langsung klik aja unduh template, nanti langsung bisa diunggah. Seperti itu. Itu adalah stok. Oke, kita lanjut. Ini kita ke pesanan. Nah, berikut ini ada list pesanan yang masuk ke dalam Swift Hub. Ada tampilan logonya juga di Shopee, misalkan penjualan dari Shopee. Berarti nanti bakal ada ada logonya Shopee. Seperti itu. Nanti bisa langsung diproses aja untuk kelola pesanannya. Misalkan contoh mau print, cetak faktur. Ini bisa diklik di sini, langsung ada cetak faktur. Atau juga bisa, ini pesannya. Oke. Nanti bisa aja langsung klik cetak faktur. Nanti di sini kalau misalkan ini kan pesanannya dibatalin ya. Kalau misalkan tidak dibatalin, itu ada tulisannya button untuk cetak pengiriman. Seperti itu. Oke, dan ini berikut chat commerce-nya. Jadi misalkan marketplace chat-nya, jadi bisa langsung masuk dashboard chat, nanti pindah ke satu dashboard lagi untuk mengelola chat marketplace-nya. Dan itu diintegrasikan tetap di sini. Gitu. Integrasikan tetap melalui dari sini. Oke, kita balik dulu. Bentar. Oke, berikut tadi sudah saya jelaskan untuk demo website-nya. Sebentar. Sudah kelihatan kembali? Oke. Oke, untuk pricing-nya sendiri, untuk Swift Hub itu ada di basic 375.000 per bulan, kemudian ada di profesional 1.650.000 per bulan. Apa sih bedanya di basic dan profesional? Di basic itu adalah ada order limit yang dimana untuk channel order itu menjadi 1.000 gitu. Jadi maksimum di 1.000 per bulan. Jadi kalau misalkan nanti kena 1.001,
satu ordernya akan dikenakan excess order fee 400 rupiah per order gitu. Dan kemudian kalau di basic hanya ada maksimum 5 user admin panel aja. Jadi nanti ada 5 admin aja yang bisa mengelola admin panel Swift-nya. Tapi kalau misalkan di profesional, order limitnya tuh nyampe 5.000. Jadi misalkan teman-teman mempunyai ordernya memang lebih dari 5.000, lebih dari 1.000, bisa menggunakan yang paket profesional. Jadi up to-nya sampai 5.000. Nanti kalau misalkan sudah 5.001 akan dikenakan excess order fee-nya 300 rupiah per order. Gitu. Kemudian ini untuk akses admin panelnya ini batasan untuk admin yang mengelola dalam suatu admin panelnya. Seperti itu. Lalu di profesional sendiri nanti akan ada bantuan juga selain yang live chatnya admin panel atau email supportnya juga ada. Selain itu ada akun manager, gitu yang bisa membantu dari teman-teman yang menggunakan plan profesional. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelumnya ada spesial promo, misalkan nanti ada teman-teman yang tertarik bisa menggunakan mau coba setahun, saya gitu, itu bisa banget itu pakai promo buy 10 get 12 gitu. Jadi misalkan bisa dapat diskon nih 2 bulan gitu, 2 bulan pembayaran. Jadi misalkan beli 10 itu dapat 12 bulan, dapat setahun. Itu bisa aja langsung WhatsApp ke 08179115 240 untuk mendapatkan kode promonya. Karena kode promonya itu akan diberikan di sana. Seperti itu. Oke, berikut adalah Shopify-nya. Kita akan membahas untuk sedikit upgrade bisnisme bersama Shopify. Jadi misalkan rekan-rekan, teman-teman itu punya website yang mau mencoba untuk membuka website sendiri, itu bisa menggunakan Shopify. Oke, di Shopify sendiri itu yang sempat saya infokan, itu sudah bisa juga integrasi dengan Swift Hub. Jadi nanti untuk mengelola stoknya, itu melalui Swift Hub juga sudah bisa. Gitu. Oke, di Shopify sendiri kita tahu pengalamannya sudah lebih dari 20 tahun, terus sudah banyak banget ya yang menggunakan itu Shopify gitu dari berbagai macam negara, dan di Indonesia pun lumayan banyak yang menggunakan Shopify dari brand-brand yang sudah UMKM yang sudah besar gitu. Lalu ini berikut contoh brand-brand apa aja sih yang menggunakan Shopify. Ada di globalnya sendiri ada Mr. Beast, ada Jenny, terus di lokalnya sendiri itu menggunakan Shopify itu ada Button Craft, terus Clamby, terus ada Naked, ada Melissa. Seperti itu. Oke, untuk Shopify pricing-nya sendiri itu ada di basic 7.500.000 per tahun, lalu di Shopify, di plan Shopify ada 12 juta per tahun, dan di advance ada 71.500.000 per tahun. Perbedaannya ada di paling bawah, ini ada satu, kalau di basic cuma ada satu owner aja yang bisa mengakses di admin panelnya Shopify gitu. Tapi kalau misalkan di Shopify itu mempunyai 5 staff account gitu. Nanti lalu di basic itu flat shipping rate. Jadi nanti untuk shippingnya itu manual satu persatu dari teman-teman yang setup gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang plan Shopify itu bisa menggunakan third party shipping rate. Nanti bisa kita kenalin yang namanya pakai Shipdeo atau ByteShip gitu untuk shippingnya, dan itu kalkulasinya otomatis. Seperti itu. Dan transaksi fee-nya untuk yang di plan basic itu di 2%. Lalu kemudian di Shopify itu dikenakan 1%. Gitu. Kalau di Avanza sendiri ini mempunyai 15 staff account, jadi sangat banyak dari plan basic atau plan Shopify. Lalu untuk advance reportnya itu lebih lengkap. Lalu untuk third party shippingnya ini sama seperti plan Shopify, bisa menggunakan Shipdeo atau ByteShip yang bisa kita kenalin untuk kalkulasi shipping otomatisnya gitu. Terus nanti transaksi fee-nya itu dikenakan 0,5%. Oke, segitu aja dari pengenalan Swift Hub-nya. Mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman nih yang mau bertanya, kita bisa buka Q&A-nya, itu misalkan lupa caranya, itu bisa klik button yang ada di sini nih, button yang segitiga kotak-kotak bulat ya. Lalu bisa pilih kolom Q&A, lalu bisa ask question.
Kita tunggu dulu kali ya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin aku mau coba tanya-tanya sama Kak Harsha kali ya, Kak Harsha. Yang tadi sempat informasikan sangat oke banget untuk yang marketplace manajemennya. Boleh kali boleh. mungkin bisa brainstorming sedikit kali ya, Kak Harsha. Aku mau nanya deh, tantangan apa sih untuk jualannya di marketplace? Mungkin bisa dibantu nih, dijelasin tantangannya apa yang terberat gitu untuk jualan di marketplace. Oke, mungkin tantangan terberatnya itu adalah karena sekarang kan sebenarnya seller tuh ada banyak banget gitu ya. Tadi aku bilang ada brand lokal, juga brand dari luar gitu ya, di mana jumlahnya banyak, kemudian juga kadang-kadang tuh produknya mirip gitu, atau bahkan beberapa seller itu adalah reseller, sehingga dia jual produk yang sama. Nah, tantangannya adalah bagaimana kemudian ketika kita bidding keywords gitu ya, bidding kita itu nggak terlalu tinggi, tapi tetap memastikan bahwa barang kita tuh muncul di bagian paling atas gitu. Nah, itu biasanya untuk kita bisa tampil di atas tanpa perlu bidding tinggi, kita mesti kombinasikan antara bidding yang baik dengan juga reputasi terhadap produk tersebut. Nah, reputasi itu kan jaganya nggak gampang ya Anggita. Jadi kadang-kadang ada beberapa tantangan juga tuh untuk kemudian kita bisa ngejagain reputasi dan juga bidding yang baik di sebuah produk. Itu sih mungkin ya salah tantangannya. Oke. Itu tantangannya itu ya, karena emang banyak banget seller yang menjual produk yang sama gitu ya, Kak. Jadi kita Betul. harus harus ibaratnya bisa di list nomor 1 lah ya kalau misalkan kita cari keywords-nya. Jadi sangat maksimalkan keywords-nya juga kali ya, Kak Harsha ya? Benar. Keywords, terus Betul. rating, itu juga harus membantu nggak ya, Kak, untuk yang rating untuk bisa jadi list teratas gitu, Kak? Iya, sebenarnya secara sistemnya itu marketplace tuh nggak cuma baca bidding, tapi juga baca tuh conversion rate dari setiap SKU, termasuk juga reputasi sama apa namanya rating produk. Jadi emang kalau kita bisa ngejaga reputasi toko dan produk itu sebenarnya bagus banget sih buat secara organically produk kita tuh naik ke atas gitu, bukan di bawah gitu. Oke. Kalau misalkan ratingnya jelek, pasti nggak ke atas ya, Kak, ya? Pasti kan Iya, kalau ratingnya kayak jadi pastinya nomor nggak ke atas 2 nih di gitu. bawah. Oke, Betul. jadi rating review itu tuh sangat penting banget untuk suatu seller yang menjual produk, walaupun kan produk di seller Shopee ya atau Tokopedia itu kan banyak ya yang sama gitu, yang jual yang hal Betul. sama gitu. Oke, yang kedua nih Kak, sambil masih nunggu nih Kak, kita teman-teman belum ada yang bertanya nih, coba teman-teman mungkin penasaran kali, boleh ditanyakan ke Kak Harsha atau ke aku, bisa untuk yang Swift Hub-nya di kolom Q&A, caranya yang tadi sempat aku infokan. Oke, Kak Harsha, kira-kira nih, bagaimana sih cara meningkatkan penjualan di marketplace? Oke, kalau ditanya bagaimana caranya, tadi mungkin kalau lebih sama kayak materi di atas gitu ya. Pastikan juga bahwa ketika campaign, payday, twin date gitu ya, teman-teman tuh harus pastikan stoknya ada dulu. Tuh jangan sampai ambisinya besar, tapi kemudian stoknya nggak ada sama sekali. Gitu. Terus yang kedua, memastikan harga yang dipasang pada hari campaign tuh udah cukup wajar atau cukup murah lah gitu harganya. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi juga nggak perlu terlalu murah juga gitu ya, supaya orang tetap mau check out barang-barang kita. Sama mungkin terakhir ongkos kirim kali ya. Jadi pastikan juga teman-teman pilih logistik yang memang rekanan dari marketplace-nya supaya consumer ketika mau belanja mereka bisa dapat potongan harga juga gitu sih. Mungkin 3 poin tadi kali ya yang paling krusial Yang paling gitu. krusial, oke. Mungkin juga kayak diskon gitu kali ya, Betul. sangat Betul. menjanjikan gitu. Buy one get one gitu ya Kak Harsha ya, itu sangat membantu untuk meningkatkan penjualan. Mungkin kayak misalkan yang baru-baru buka toko ya, kasih diskon-diskon dikit nggak apa-apa, yang penting penjualannya naik dulu nih, gitu kali ya Kak Harsha ya? Iya, betul. Gitu. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya mungkin? Oke. Oke, kita tunggu semenit kali ya, 1 menit. Mungkin ada yang mau lagi ngetik-ketik mungkin untuk bertanya. Nah, ini. Oke, pertanyaannya ini, halo, apakah bisa manage beberapa official store? Ini pertanyaannya untuk Swift Hub ya, Kak? Mungkin kalau yang di Swift Hub bisa, aku bisa bantu jawab untuk manage beberapa official store, itu bisa ya di Swift Hub.
Jadi teman-teman bisa manage official store-nya yang sudah mungkin di Shopee official store, di Tokped official store itu juga bisa di manage di Swift Hub. Mungkin kalau misalkan official store-nya seperti kalau yang dari Kak Harsha, bisa nggak ya Kak memanage beberapa official store? Maksudnya tim account manajemennya Circle gitu ya, Mm-mm. atau gimana? Bisa. Kita satu orang tuh bisa manage sekitar 2 official store secara bersamaan sih, dan itu cross marketplace juga. Jadi nggak cuma di Tokopedia atau Shopee aja ya, tapi Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, TikTok, Bukalapak dan lain sebagainya secara bersamaan juga. Itu sih. Oke, berarti sangat memungkinkan bisa ya untuk manage official store-nya juga gitu. Oke, ya betul Kak Ratri, dari M Ratri Damarini ya. Pertanyaannya, saya punya 3 nama brand ada di Tri Ecom, itu bisa nggak? Oke, itu untuk yang di Tri Ecom. Tri-Ecom itu aku baru dengar sih, sorry. Oke, mungkin kalau misalkan ini bisa aku coba ya, cek kembali, tapi kalau misalkan untuk official, sorry, Ecom itu e-commerce marketplace. Oke, itu bisa Kak. Jadi teman-teman Kak Ratri itu bisa banget untuk di manage dalam 3 brand sekaligus ya, gitu. Jadi nggak meminimalisir ini integrasinya itu bisa gitu untuk marketplace-nya. Jadi jangan takut kalau cuma bisa integrasi cuma 1 brand aja, itu bisa banget gitu. Oke, ya itu bisa banget Kak Ratri. Terima kasih Kak Ratri untuk jawabannya. Ya, itu bisa banget bisa manage di dalam 1 akunnya Swift Hub gitu. Oke, pertanyaan yang kedua itu dari admin Kutila Malang. Oke, pertanyaannya, apakah nanti dapat membantu ketika mengajukan ke Shopee Mall? Apa ada ketentuan lain? Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Kak Admin Kutiva. Oke, untuk pengajuan di Shopee Mall, itu biasanya langsung ke tim Shopee-nya. Seperti itu. Kalau dari Kak Kiki ya, Kak Kiki itu bisa mengajukan langsung ke Shopee-nya. Karena kita kalau misalkan di Swift Hub, itu hanya untuk integrasinya saja nih. Untuk misalkan menjadikan Shopee Mall, itu bisa langsung ke Shopee-nya. Tapi kalau misalkan nanti sudah pakai Swift Hub, kalau misalkan ada kendala ketika mau integrasi, itu bisa langsung tanyakan ke kita gitu. Tapi kalau misalkan belum Shopee Mall mau integrasi ke Swift Hub, itu bisa juga gitu. Jadi belum Shopee Mall nih, tapi saya mau integrasi dulu nih ke Swift Hub-nya, itu boleh banget, itu juga bisa gitu. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya ada lagi mungkin kita tunggu. Oke, ada lagi nih pertanyaan dengan Kak Novan Maulana. Terima kasih ya Kak pertanyaannya. Bagaimana cara mengoptimalkan deskripsi produk dan gambar untuk meningkatkan konversi penjualan untuk produk fashion? Terima kasih. Oh, mungkin ini pertanyaan buat Kak Harsha kali ya. Coba Kak Harsha, bagaimana sih cara mengoptimalkan deskripsi produk dan gambar? Ya, thank you ya Mas Alvan, bertanya bagus banget nih. Jadi gimana cara kita mengoptimalisasi gitu ya. Nah, salah satu hal yang penting adalah kalau kita fashion, khususnya kategori fashion gitu ya, ada baiknya kita tuh coba untuk ambil angle gambarnya lebih dekat. Jadi back shotnya itu tuh clear gitu, backgroundnya mungkin putih gitu, kemudian cukup zoom in, lalu kemudian teman-teman bisa tambahin badge di bagian bawah atau kanan kirinya gitu ya, yang mencantumkan mungkin ukuran produk, jenis, atau mungkin warna dan lain sebagainya. Terus kemudian pastikan juga ketika masuk ke back plus back shotnya itu ada gambar yang bajunya atau apapun produknya yang cuma single aja gitu ya, polosan, tapi di zoom in lagi supaya bisa lebih jelas juga dilihat. Kemudian di bagian deskripsi tadi ya, deskripsi produknya itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjelaskan mengenai bahan yang kita gunakan, itu satu. Kemudian chartnya, jadi kayak misalnya SML-nya itu tuh panjang, lebar, kemudian bahunya tuh berapa besar gitu ya, supaya yang menggunakan itu bisa ada bayangan kira-kira ukuran seperti apa.
would be great kalau misalnya teman-teman juga mencantumkan juga mungkin si model yang dipakai di dalam packshot tadi gitu ya, itu ukuran badannya atau tinggi badannya berapa, sehingga yang mau beli juga punya gambaran lebih clear terhadap produk yang dibeli. Itu sih. Oke, jadi emang harus mengoptimalkan gambarnya lebih jelas gitu ya. Betul. Mm-mm. Oke, terima kasih jawabannya Kak Harsha. Oke, menjawab ya Kak Naufan ya. Oke, ada lagi untuk yang terakhir mungkin ya. Ada lagi? Oke, yang terakhir itu masih ada dengan Karatri. Terima kasih Karatri untuk pertanyaannya. Bisa lihat demo bagian keuangannya. Oke, keuangan untuk Swift Hub-nya kali ya. Untuk laporannya. Mungkin aku coba demoin sedikit ya Kak Harsha. Sebentar ya Kak. Oke, Karatri sebentar. Aku coba login dulu ke dalam admin panel Swift Hub-nya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, untuk laporannya sendiri itu ada di sini Karatri. Ada laporan toko yang tampilannya saat ini bisa di-sort sebagai bentar, masih loading. Atau di sini aja. Sebentar ya. Oke. Nah, seperti ini. Untuk laporan tokonya bisa terlihat di bagian seperti ini laporan toko Receive Hub-nya. Itu bulannya sudah dibagi per bulan, lalu total pesanannya ada berapa. Ini keseluruhan marketplace ya Kak, yang sudah masuk di dalam Swift Hub. Lalu total penjualannya berapa, lalu total item yang terjual berapa, lalu kemudian ada total biaya pengiriman, total diskon, sama total harga net. Dan itu tuh bisa dipilih dengan periodenya. Nah, bisa dipilih dengan periodenya, mau di bulan Januari, Februari, atau bisa di belakang gitu. Terus juga bisa di-sort sebagai bulan atau total pesanan atau total biaya pengiriman yang mungkin mau dicek sortnya paling tinggi gitu. Seperti itu Karatri untuk laporan penjualannya. Oke. Oke, sudah menjawab Karatri ya. Oke. Sebentar, ini belum slideshow. Oke, ada lagi mungkin? Oke, sudah selesai untuk Q&A-nya. Terima kasih yang sudah bertanya ke bagian kolom Q&A. Kita bisa lanjut. Ini ada feedback. Oh, sorry, bentar. Sebelum feedback itu aku mau ngasih info nih, tutorial dan tim supportnya Swift Hub. Misalkan emang ada kendala ketika menggunakan Swift Hub atau saya udah integrasi produknya nggak masuk, itu bisa nanya juga nih di tutorial dan tim supportnya Swift Hub. Itu bisa akses di dalam admin panel Swift Hub, itu bisa ada tanda lonceng, ada tanda searching, dan tanda tanya, ini bisa langsung diklik aja, ini bisa langsung ke live chat. Live chatnya support itu bisa di jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian bisa email juga ke Swift Hub support@circlo.com. Lalu juga ada halaman bantuan Swift Hub-nya sendiri, itu di docswiftstore.id. Di sana halaman bantuannya sangat lengkap, bisa cara integrasi, terus cara untuk menggunakan Swift Hub seperti apa, cara berlangganan, di sana juga ada. Bisa teman-teman melihat di dalam halaman bantuan tersebut. Seperti itu. Kemudian ini berikut ada tutorialnya juga, bisa video menggunakan tutorial, itu bisa memulai menggunakan Swift Hub dari nol, dan sederhana penjualan online di marketplace dengan Swift Hub. Itu bisa diakses teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini kita ada kolom feedback. Boleh dibantu feedback dari teman-teman yang sudah mengikuti kelas online hari ini ya, teman-teman. Bisa diklik aja di button tadi sama seperti yang Q&A, ada segitiga, kotak, dan bulat. Itu bisa pilih bagian polls, lalu bisa submit yang sudah ada pertanyaannya. Seperti itu. Boleh di feedback ya teman-teman. Saya tunggu sekitar 2 menit. Mungkin bisa feedbacknya.
Ditunggu teman-teman. Oke. Oke, sambil menunggu tadi mau menginfokan sekali lagi kalau misalkan emang mau menggunakan SwiftHub, tertarik menggunakan SwiftHub atau mau coba free trial, itu bisa banget dihubungi ke nomor yang tadi ada di slide di 0817, itu boleh banget, atau bisa scan nanti barcode di dalam PPT-nya. Ini akan di-share, kita share ya teman-teman di email masing-masing yang sudah mendaftarkan kelas online hari ini. Gitu. Jadi nanti jangan lupa, kita bakal share, bisa diakses PPT-nya dan videonya juga kita akan share. Seperti itu. Jadi sangat membantu untuk teman-teman misalkan lupa caranya seperti apa, bisa buka lagi emailnya. Gitu. Oke, yang sudah vote, sudah feedback, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak yang sudah vote ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali sekali lagi untuk Kak Harsha yang bantu banget ini untuk sharing marketplace manajemennya supaya kita yang para seller ini bisa semangat lagi untuk memperbagus tokonya, terus keywordnya supaya bisa juga di searching bisa di atas dan rating reviewnya juga bisa diperbaiki misalkan memang rating reviewnya kurang gitu. Terima kasih Kak Harsha untuk materinya sangat membantu kita untuk para seller ini. Oke, sebelumnya oke. Thank you teman-teman, kita bisa akhiri kelas online pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Sangat berkesan. Terima kasih. Kita bisa tutup kelas online-nya pada hari ini. Thank you.